Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Panji Ramdhani. Saya mahasiswa kelas I STIE Pasundan, Bandung. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya mengulas materi yang telah disampaikan oleh Ibu dosen Ibu Retno SEMM. Materi yang akan saya sampaikan pada kali ini adalah tentang anggaran produksi. Baik, akan coba saya mengulas untuk di anggaran produksi. Anggaran produksi adalah rencana jumlah produk yang harus diproduksi oleh perusahaan dalam periode tertentu. Biasanya 1 tahun yang kemudian dirinci menjadi bulan atau triwulan. Anggaran ini dibuat setelah perusahaan menyusun anggaran penjualan. Artinya, perusahaan harus mengetahui terlebih dahulu berapa jumlah produk yang diperkirakan akan terjual. Setelah itu, barulah perusahaan menentukan berapa banyak produk yang harus diproduksi. Tujuan utama dari anggaran produksi adalah untuk memastikan bahwa jumlah barang yang diproduksi cukup untuk memenuhi permintaan pasar tanpa menyebabkan kelebihan atau kekurangan ketersediaan. Selanjutnya, tujuan dari anggaran produksi ini, anggaran produksi memiliki beberapa tujuan penting. Pertama, untuk menjamin kelancaran proses sehingga perusahaan dapat memenuhi permintaan konsumen yang tepat waktu. Kedua, untuk mengendalikan persediaan barang agar tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Ketiga, untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja, dan mesin produksi. Keempat, untuk menjadi dasar penyusun anggaran lainnya, seperti anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja, dan anggaran biaya overhead pabrik. Dari sini juga saya akan coba mengulas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran produksi. Dalam menyusun anggaran produksi, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Faktor pertama adalah rencana penjualan. Jika penjualan diperkirakan meningkat, maka produksi juga harus meningkat. Yang kedua, persediaan awal barang jadi. Persediaan awal ini akan mempengaruhi jumlah produksi yang harus dilakukan. Faktor ketiga, persediaan akhir yang diinginkan. Perusahaan biasanya menetapkan jumlah persediaan minimum agar tidak terjadi kekurangan barang. Lalu ada faktor yang keempat. Di faktor yang keempat ini, kapasitas produksi perusahaan seperti kemampuan mesin, tenaga kerja, dan fasilitas produksi yang dimiliki. Rumus perhitungan anggaran produksi. Untuk penghitung produksi yang harus dilakukan, perusahaan menggunakan rumus sederhana. Jadi, jumlah produksi yang harus dibuat sama dengan penjualan yang direncanakan ditambah persediaan akhir yang diinginkan, kemudian dikurangi persediaan awal. Saya ulangi, untuk cara penghitungan penjualannya. Penjualan yang direncanakan ditambah persediaan akhir yang diinginkan, kemudian dikurangi persediaan awal. Secara matematis dapat dituliskan produksi, penjualan perencanaan, persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Rumus ini membantu perusahaan menentukan jumlah produksi yang tepat.
Kemudian di contoh perhitungan anggaran produksi. Agar lebih mudah dipahami, kita lihat contoh sederhana. Misalnya, sebuah perusahaan merencanakan penjualan sebanyak 10.000 unit produk di dalam suatu periode. Persediaan awal barang yang tersedia adalah 1.500 unit, sedangkan perusahaan yang ingin memiliki persediaan akhir 2.000 unit. Maka perhitungannya adalah sebagai produksi 10.000 ditambah 2.000 dikurangi 1.500. Hasilnya adalah 10.500 unit. Artinya, perusahaan memproduksi 10.500 unit produk agar dapat memenuhi kebutuhan penjualan dan juga mempertahankan persediaan yang diinginkan. Untuk selanjutnya saya akan mencoba mengulas tentang manfaat anggaran produksi bagi perusahaan. Anggaran produksi memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Pertama, membantu perencanaan produksi secara sistematis. Kedua, membantu koordinasi antara bagian perusahaan seperti bagian produksi, pemasaran, dan keuangan. Di poin yang ketiga, membantu pengendalian biaya produksi sehingga perusahaan dapat menghindari pemborosan. Keempat, memudahkan dalam pengambilan keputusan dan terkait produksi itu sendiri. Dengan kata lain, anggaran produksi menjadi alat penting dalam manajemen operasional perusahaan. Sebagai kesimpulan, anggaran produksi merupakan rencana jumlah barang yang harus diproduksi dalam periode tertentu untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan menjaga tingkat persediaan. Penyusunan anggaran produksi dipengaruhi oleh beberapa faktor rencana penjualan, persediaan awal, persediaan akhir yang diinginkan, serta kapasitas produksi perusahaan. Tadi yang rumus yang telah digunakannya itu penjualan yang direncanakan ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Dengan adanya produksi perusahaan dapat menjalankan kegiatan produksi secara efisien, terencana dan terkontrol. Terlalu banyak, gudang akan penuh dan biaya penyimpanan juga otomatis akan meningkat. Sebaliknya, jika produksi terlalu sedikit, perusahaan bisa kehabisan stok. Selanjutnya, tujuan yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja, dan mesin produksi. Tujuan keempat adalah menjadi dasar penyusunan anggaran lainnya, seperti anggaran bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran produksi. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran produksi. Yang pertama adalah rencana penjualan. Jika penjualan diperkirakan meningkat, maka produksi juga harus meningkat. Yang kedua, persediaan
awal barang jadi. Jika perusahaan sudah memiliki stok yang banyak di gudang, maka produksi bisa dikurangi. Yang ketiga, persediaan akhir yang diinginkan. Perusahaan biasanya ingin memiliki persediaan cadangan agar tidak kehabisan barang. Kemudian yang keempat, kapasitas produksi perusahaan seperti jumlah mesin, tenaga kerja, dan fasilitas produksi yang tersedia. Di sini saya akan coba mengulas tentang rumus anggaran produksi. Untuk menghitung jumlah produksi yang harus dilakukan, digunakan rumus penjualan yang direncanakan ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Artinya, perusahaan harus memproduksi barang sebanyak mungkin yang akan dijual, ditambah stok akhir yang diinginkan, kemudian dikurangi stok awal yang sudah tersedia. Rumus ini sangat membantu menurut saya perusahaan agar produksi tetap seimbang dengan kebutuhan pasar. Contoh perhitungannya saya akan coba saya asumsikan ya. Persediaan awal jadi yang tersedia adalah misalnya di 1.500 unit. Perusahaan yang ingin memiliki persediaan akhir sebanyak 2.000 unit. Maka produksi 10.000 ditambah 2.000 adalah 10.000 ditambah 2.000 dikurangi 1.500, hasilnya adalah 10.500 unit. Akhirnya perusahaan harus memproduksi 10.500 unit untuk agar dapat memenuhi kebutuhan stok tersebut. Sebagai daripada kesimpulan, anggaran produksi rencana jumlah barang yang produksi dalam satu periode tertentu. Anggaran produksi dibuat berdasarkan rencana penjualan, persediaan awal, dan persediaan yang diinginkan. Dengan adanya anggaran produksi, perusahaan dapat mengatur kegiatan produksi dengan lebih efisien dan terencana dan terkontrol. Geus aing maneh. Geus. Oke, tak ngomong. Nah, itu ngomong. Mungkin itu materi dari saya. Nanti geus teu kudu lah.